Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat River Defender. Sore ini jam 17.03. Saya ditemani oleh sahabat karib saya, Kang Ustadz Iwan Micin. Kang Ustadz, kita ini sekarang lagi di atas apa, Kang? Kita ini lagi di atas jembatan bambu. Oke. Lokasinya ini di Kampung Pabuaran. Kampung Pabuaran. Oke. Ini RT 01 RW 03 Desa Sukamahi. Sukamahi. Iya, kita berada di tengah-tengah rumpun bambu ini di atas Sungai Cimenteng. Sungai Cimenteng. Iya, namanya Sungai Cimenteng. Oke. Di bawah yang airnya mengalir. Tuh. Dan seperti nasib tadi sungai lainnya, Sungai Cimenteng ini juga punya nasib serupa. Oke. Yaitu dijajah oleh berbagai macam bentuk sampah. Oke. Sampah banyak ya? Banyak itu kelihatan seperti sampah. Tuh. Ada tumpukan sampah dari perilaku yang tidak bertanggung jawab, yang seakan-akan mereka tidak membutuhkan air lagi di masa depan. Aduh. Oke. Berarti kalau ini ngomongin tadi kali apa? Cimenteng. Cimenteng, Kali Cimenteng. Ini tidak jauh dari Simpang 3 Gadok, tidak jauh dari jalan akses Gadok ke arah puncak, yang lewat jalan alternatif. Betul. Kang Ustadz, kalau sebenarnya kita hidup itu yang kita butuhin itu apa sih? Duit itu? Iya, sebenarnya ya kalau duit di zaman seperti ini ya pastilah butuh. Tapi yang lebih hakiki itu kita butuh itu yang pertama itu ketersediaan air yang bisa dikonsumsi sepanjang zaman. Air. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi air yang bisa dikonsumsi, ya punahlah kehidupan manusia itu. Emang ada yang sanggup tanpa air, gitu. Itu kan. Tapi sialnya air ini menjadi pelaku menjadi penerima nasib sial akibat perilaku buruk umat manusia. Air itu hampir di mana-mana. Hampir di seluruh pelosok negeri ini saya saksikan setiap ada sungai itu selalu ada sampah. Seakan-akan sungai ini dikonotasikan sebagai tempat sampah terpanjang yang gratis tanpa iuran gitu. Oh, jadi kayak di pabrik itu ada konveyor gitu? Iya, konveyor gitu ya. Jadi gitu. Sampah dari mana-mana, konveyornya dari sungai dikirim ke pabriknya di laut gitu? Iya, dikirim ke pabriknya di laut, ke muara, ke laut, sehingga yang ketiban pulung adalah saudara-saudara kita yang tinggal di hilir. Termasuk ikan-ikan yang di laut? Iya, termasuk ikan-ikan yang di laut, ikan-ikan di sungai itu sendiri. Kita lihat kekayaan alam, kekayaan ikan-ikan di sungai ini dulu nih. 25 tahun ke belakang di sini masih ada ikan yang namanya lendi. Lendi itu sejenis baung tapi dia lebih gede. Oke. Jenis lele. Belum lagi lele lokal iya. Meriang. Kalau dipatil itu sakit. Ada juga jenis lindung. Lindung, moa, udang. Kalau udang masih ada sekarang. Jenis benter masih ada, tapi ikan-ikan besar kayak itu udah nyaris sulit ditemui. Tunggu. Kembali ke sungai, kemudian di tempat kayak gini tuh mata airnya banyak. Tadi kita ngelewatin ada beberapa pancuran yang diakses menjadi tempat pemandian umum lah. Nah, oke, ini katakanlah kita di bagian hulunya Sungai Ciliwung. Kita di bagian hulu kondisinya kayak gini, Pak Ustadz. Bagaimana bagian hilirnya ke bawah? Kemudian ke bawah sampai bawah hilir katakanlah di Jakarta. Sementara kalau tadi kita membahas sungai, membahas lingkungan, kebutuhan vital manusia dari sejak zaman dulu sampai sekarang adalah air. Bagaimana Pak Ustadz memandang air hari ini dan masa depan? Air itu kan dalam sejarahnya juga Al-Quran begitu menjelaskan bagaimana air di awal penciptaan itu tidak bisa dikonsumsi, beracun masih, butuh ribuan tahun sehingga air itu dikonsumsi, dan itu ribuan tahun sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, diturunkan di muka bumi ini. Manusia pertama seluruh air di muka bumi ini beracun. Atas kemahakuasaan Allah dibuatlah sebuah sistem di alam semesta ini sehingga air ini bisa dikonsumsi dan menjadi pendukung utama keberlangsungan hidup umat manusia.
Dan Allah menyediakan air itu begitu berlimpah di permukaan. Sungai-sungai yang mengalir. Bagaimana Allah menceritakan surga dengan sungai danaunya. Di bumi ini ada sungai dan danaunya. Ya pasti berbeda dengan yang ada di surga, tapi itu sebagai fasilitas dasar hidup manusia yang seharusnya jadi anugerah yang harus dirawat. Nah, kita di negara Indonesia punya ribuan sungai, punya sumber air permukaan yang melimpah, tetapi tidak pernah dimanfaatkan secara maksimal, malah dicemari secara berjamaah, secara frontal. Dicemari secara berjamaah. Secara berjamaah tanpa rasa tanggung jawab. Di sisi lain kita rakus akan air tanah. Nah, tunggu. Ya. Kalau ngomongin kebutuhan air, Ya. dari sejak kita bangun tidur berarti katakanlah nih bangunnya dini hari, Ya. mandi, kemudian wudhu, Ya. kemudian katakanlah nyuci, masak, Minum. waduh, Iya. Itu semuanya air. semuanya air kan? Semuanya air. Kalau bayangkan kalau air itu tidak ada, 1 minggu aja air nggak ada, pasti heboh dunia. Tunggu. Lebih baik mati listrik atau mati PAM? Mati listrik lah. Masih bisa pakai obor. Kalau mati PAM kan gitu. Kalau pakai PAM ya, kalau saya alhamdulillah memanfaatkan sumber air yang ada, jadi tidak pakai PAM. Oke, kalau di sini nggak pakai PAM ya? Pakai PAM gitu. Cuma persoalannya bukan cuma itu. Air itu kan sebagai syarat untuk diterima tidaknya ibadah bersuci nih umat Islam. Umat Oke. Islam untuk bersuci. Nah kalau airnya sudah kotor, tercemar, membahayakan, bagaimana mungkin itu bisa sah kan wudhu kita? Nanti kan bisa pakai berdebu. Iya oke, bisa pakai debu. Kalau untuk bersuci bisa pakai debu, betul secara darurat. Tapi apakah kita bisa minum debu? Pertanyaan saya. Apakah kita bisa masak nasi pakai debu? Apakah dengan cara tayamum itu bisa kita pakai aplikasikan di kehidupan kegiatan hidup yang lain? Masak misalnya, airnya diganti pakai debu. Bisa emang? Kan nggak bisa. Iya. Terus lagi air ini, ketika air itu tercemar, dia akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Serapannya ke bawah permukaan ke perut bumi mengirim racun, penguapannya ke udara juga mengirim racun. Oke, tadi itu menarik. Ya. Ketika sumber air permukaan kita melimpah ruah, Ya. ada sungai, ada danau, Ya. ada setu. Kalau kemudian kita berlomba-lomba saat ini dengan secara sadar atau tidak mencemari sungai, sehingga sumber bahan baku salah satu sumber air bersih kita sungai ini adalah tercemar, berarti kita sedang menuju kepada apa sih namanya, bunuh diri massal. Iya, betul. Kita menuju kepada self destroying gitu ya. Jadi menghancurkan diri sendiri. Seperti ibarat kita di dalam sebuah bahtera, kita secara berjamaah membolongi bahtera itu agar segera tenggelam. Membolongi bahtera. Iya. Padahal ya tadi ya kita berbicara air, kita berbicara artinya kan gini, air itu air bersih dan sehat. Iya. Itu hanya didapatkan pada lingkungan yang imbang. Betul. Secara alami. Nah kalau katakanlah, wah kan kalau airnya kotor kan bisa dibersihkan dengan teknologi. Oh, itu oke, dibersihkan dengan teknologi. Teknologi itu sama kayak obat, Mas. Selalu ada khasiat dan ada efek samping. Tidak ada teknologi yang sempurna. Oke. Teknologi apapun itu, secanggih apapun sebuah teknologi, itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ya. Nggak bisa. Sementara alam ini sudah menyediakan secara sempurna dan aman. Proses alam itu pasti selalu aman. Masalahnya kita tidak menghargai proses alam itu. Kita merusaknya. Nah, ini menarik nih. Lah, kalau selama ini katakanlah kalau ngomongin sumber daya bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma karena alam sudah menyediakan semuanya. Kok kemudian kita hari ini terjebak pada situasi segala sesuatu harus dibeli. Nah, ini tanda-tanda, maksudnya fenomena apa lagi nih? Ya, kalau kaum agamawan menyebutnya fenomena akhir zaman. Akhirnya ketika akhir itu berarti kan finish. Ya kan? Kalau sudah finish, itu untuk bisa memulainya ya harus ada proses alam.
harus ada turnamen awal lagi kan, nggak orang udah optimis kan, benar nggak? Gitu. Ketika ada turnamen awal pasti ada seleksi awal lagi juga. Artinya kita nggak tahu setelah kita nih manusia yang ada di muka bumi hari ini musnah, apakah akan ada makhluk lain yang menggantikan kita? Kita kan nggak pernah tahu. Rahasia. Tetapi yang kita tahu hari ini bahwa kita ini dalam ajaran Islam, bahwa kita manusia ini diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu God officer, petugas Allah, petugas Tuhan di muka bumi ini untuk merawat, memakmurkan dan melestarikan bumi. Mulia sekali Sangat mulia. tugas manusia sebenarnya. Sangat mulia sebenarnya. Tapi kemuliaan itu lalu kita hianati dengan keserakahan, dengan perilaku tidak bertanggung jawab, dengan eksplorasi yang berlebihan, sehingga alam ini kita saksikan hari ini menuju kepunahannya, bukan menuju kesuburannya, bukan menuju kemakmurannya, tapi menuju kepunahannya. Kita lihat udara hari ini dengan suhu yang semakin meninggi. Ya. Bayangin mas, suhu bumi semakin meninggi. Ketika suhu semakin meninggi, penguapan kan semakin besar. Ya. Sementara sumber-sumber airnya semakin tercemar. Ya. Artinya racun dari penguapan air itu juga semakin tebal ke atmosfer. Betul. Sehingga terjadi permasalahan di atmosfer. Kemudian juga ke bawah tanahnya juga mengirim racun dari percemaran yang kita lakukan. Sehingga ada biota-biota yang musnah, gitu. Ada mata rantai yang terputus, sehingga sistem alam ini tidak lagi seimbang. Makanya wajar ketika bencana terjadi di mana-mana, itu bukan karena siklus alam semata, tapi karena ada beban alam, beban semesta yang sudah tidak sanggup lagi dipikul, sehingga mereka bergeliat dan menunjukkan kesakitan loh. Oke. Kalau berbicara katakanlah nih beberapa peristiwa di negeri ini. Ada gempa Cianjur, gempa Sukabumi, erupsi Merapi, Merbabu, Semeru. Nah, kemudian apa hubungannya nih dengan katakanlah termasuk juga beberapa bulan yang lalu ada pergerakan tanah di sekeliling kecamatan di Bogor. Artinya kan ini sebenarnya ada tanda-tanda nih, ada alarm dari alam, peringatan dari alam itu sebenarnya untuk menyadarkan kita umat manusia untuk berperilaku lebih bijak lagi di muka bumi ini. Sudahilah kerusakan-kerusakan yang ada. Cukuplah udah. Kita perbaiki yang tersisa. Jadi sekarang konteksnya kita harus memperbaiki yang tersisa. Hanya menyelamatkan yang tersisa. Mengembalikan seutuhnya tidak akan pernah bisa. Menyelamatkan yang tersisa. Karena bumi bukan warisan yang kita terima dari orang tua kita, tetapi amanah untuk disampaikan ke anak cucu kita di masa depan. Kalau hari ini persoalan bumi sudah seperti ini, ketika kita tidak melakukan perbaikan cara hidup, maka anak cucu kita akan lebih menderita lagi di masa depan. Teman-teman, sahabat River Defender, kalian yang punya adik, kalian atau saudara-saudara setanah air, kemudian yang memiliki anak cucu, bentuk wujud kasih sayang cinta kepada anak-anak wujudnya apa? Apakah hari ini kita yang memiliki nafsu tidak berkesudahan, atau kita mencukupkan apa yang ada di kita hari ini? Dan inilah yang harusnya menjadi refleksi kita bareng-bareng. Harus disadari begini, bahwa kita menyaksikan hari ini betapa banyaknya keturunan raja-raja masa lalu yang jadi jongos di hari ini. Keturunan raja-raja masa lalu yang jadi jongos di hari ini, yang jadi bahkan ada yang jadi gelandangan di hari ini. Itu kita saksikan lah keturunan-keturunan orang-orang hebat di masa lalu. Bukan tidak mungkin kalian yang hari ini hebat, ketika kalian tidak segera memperbaiki keserakahan kalian terhadap eksplorasi alam semesta ini, anak cucu kalian juga yang akan menjadi jongos-jongos di masa depan. Itu hukum alam yang tidak bisa ini statement yang menarik. Terlebih kita sekarang mendekati era atau waktu di mana pesta nasional, ada pilihan presiden, ada pilihan gubernur, ada pesta demokrasi. Nah, kalau pesta demokrasi ujung-ujungnya adalah kita mewariskan anak-anak kita, atau katakanlah para petinggi-petinggi atau raja-raja yang kemudian dipandang itu adalah sebuah kemuliaan. Tadi
Kang Ustadz sudah nyentil nih. Hari ini keturunan raja-raja masa lalu sudah banyak jadi jongo. Apakah itu yang kita kendaki? Ketika hari ini kita berlomba-lomba untuk mencapai titik tertinggi derajat manusia menjadi, itulah pokoknya. Tidak saya sebutkan. Kang Ustadz Irwan. Tidak ada yang jadi raja 7 turunan. Tidak ada yang jadi raja turunan. Kecuali nggak ada juga. Kecuali sumpahnya Mpu Gantring itu sumpah, bukan raja. Bukan raja, sumpah. Sumpah. Hanya sumpah. Jadi, Kang, itulah. Hari ini kewajiban umat manusia adalah menuju pertaubatan kolektif untuk memperbaiki cara hidup terhadap alam semesta agar tidak membebani ketidakseimbangan yang sudah ada. Jangan dibebani lagi, karena petaka yang akan datang kita tidak pernah tahu seperti apa. Ketika bencana besar itu datang di sekitar kita, tidak ada lagi tempat untuk berlari. Kang Ustadz, terima kasih ini. Jadi pertobatan kolektif untuk menuju kepada peradaban yang baru dan berkesinambungan. Kang Ustadz, terima kasih Kang Ustadz obrolannya. Nanti kita sambung-sambung lagi dari tempat yang berbeda. Sahabat River Defender, saat ini sekarang sudah hampir setengah 6. Ini di bawah rumpun bambu. Di bawah sana ada suara germecek air yang di dalam air itu juga sampahnya banyak, sempat disinggung di awal. Mari kita refleksi bersama-sama, kita berjuang bersama-sama dari tempat kita tinggal terdekat untuk menuju kepada pertobatan kolektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bumi.